Hi everyone, how are you? I hope you all are doing well. Hai semuanya, apa kabar? Saya berharap kalian semuanya baik-baik saja. Di video kali ini kita akan membahas tentang seni grafis. Apa itu seni grafis? Ya, sebelum kita bahas, saya mau bertanya dulu. Kira-kira, apakah siswa-siswi kami tahu? Ya, siswa-siswi tahu media atau seni grafis apa yang digunakan untuk mencetak gambar di bawah ini? Baik, mungkin kalian memiliki beberapa pendapat atau juga bahkan ada siswa-siswi kami yang belum tahu. Langsung saja kita bahas dulu yang pertama, yaitu adalah seni grafis. Apa itu seni grafis ya? Jadi seni grafis ini sebenarnya berasal dari bahasa Yunani, ya, yang berarti adalah graphein. Graphein yang berarti tulisan atau gambar, atau dalam bahasa Inggrisnya adalah graph, ya, atau graphic, yang berarti membuat tulisan atau gambar, ya, yang melukiskan dengan cara ditoreh atau digores. Dan biasanya ini menggunakan media cetak, ya. Khusus dalam seni grafis ini adalah sebuah karya yang digunakan atau dihasilkan dengan media cetak untuk mempermudah para seniman menduplikasi atau memperbanyak hasil karya mereka. Oke, jadi dalam teknik pembuatannya itu terbagi atas 4 bagian. Yang pertama itu adalah cetak tinggi, cetak dalam, cetak dasar, dan cetak saring. Ya, keempat teknik ini memiliki cara, teknik, dan media yang berbeda-beda juga. Ya, yang pertama langsung saja kita bahas yaitu adalah cetak tinggi. Ya, jadi pada cetak tinggi ini kita menggunakan acuan yang akan menghasilkan gambar dari bagian yang menonjol. Ya, apabila alat cetak dioles dengan tinta atau diberi tinta, ya, bagian yang menonjol itu akan menerima tinta. Jika kita, ya, atau bagian klise atau alat cetak itu ditempelkan pada permukaan datar seperti kertas, maka dia akan menghasilkan gambar, ya, sesuai dengan bentuk dari alat cetak itu sendiri. Contohnya adalah stempel. Ya, mungkin siswi kami tidak asing lagi dengan benda tersebut yang disebut namanya stempel. Oke, bayangkan ini adalah stempel dan bagian yang bolong ini adalah bagian yang menonjol tersebut. Jadi ketika kita kasih tinta, karena ini sudah dicetak bentuknya seperti ini, ketika kita tempelkan dan sudah kita kasih warna atau tinta, maka akan menghasilkan gambar yang seperti ini. Ya, ini adalah hasil karya cetak tinggi. Oke, sangat mudah bukan? Baik, yang kedua itu adalah cetak dalam, berbeda dengan cetak tinggi. Sebaliknya ya anak ya, kalau cetak dalam itu adalah kita mengikuti pola ini, tidak ada yang permukaan yang rata. Ya, tidak ada, artinya pada ini semuanya permukaannya kita mainkan rata dan tidak ada yang menonjol, sehingga kita mengikuti pola ini. Ini bisa cetakannya bisa berupa kertas ataupun kayu atau kompakan seperti ini. Ya, jadi proses cara pengerjaannya kamu juga bisa lihat gambar tersebut yang sudah terbagikan. Ya, kira-kira media cetaknya dan proses kerjanya seperti ini. Kita tinggal mengikuti pola ini, hasil cetakan ini, ya, kira-kira seperti ini, maka dia akan menghasilkan karya hasil yang sama seperti stempel tadi. Oke, itu adalah cetak dalam. Selanjutnya adalah cetak datar. Ya, cetak datar ini ya biasanya ya teknik cetak yang menggunakan media datar dengan prinsip saling menolak, mulai dari menerima antara tinta dan air. Ya, ini hanya alat atau tergantung alat dan media yang kita gunakan. Yang biasanya khusus pada cetak datar ini bisa kita temui di dalam percetakan, khususnya pembuatan atau pencucian foto. Ya, itu biasanya kita temukan cetak datar. Dan juga sekarang sudah digunakan juga baik di dalam dunia fashion maupun otomotif. Ya, sekarang sudah banyak para seniman-seniman juga menggunakan teknik ini dalam memodifikasi sepatu. Ya, biasanya mereka menggunakan seperti alat pilox dengan disemprotkan ke dalam air. Setelah itu mereka akan membentuk warna dan mencelupkan sepatu itu ke dalam air tersebut. Ya, tidak boleh ada goncangan atau goyangan ya, sehingga permukaannya betul-betul datar.
Ya, begitu dicelupkan perlahan-lahan dan begitu diangkat akan menghasilkan karya yang sangat luar biasa. Itulah cetak data. Dan selanjutnya adalah cetak saring. Ya, cetak saring ini biasa juga disebut dengan sablon. Ya, sablon. Biasanya ini menggunakan layar dengan kerapatan pada serat. Ya, seratnya serat tertentu yang sering ya kita bisa lihat ya pada bentuk sablon. Ya, jadi kamu bisa lihat ya, contohnya adalah gambar baju yang ada di bawah ini tadi, itu biasanya menggunakan cetak saring. Ya, kebanyakan sekarang orang sudah lebih memilih cetak saring. Biasanya cetak saring ini juga selalu dibuat pada permukaan rata, bentuk permukaan yang rata ya, biasanya baik itu dalam media permukaannya itu atau bisa disebut itu seperti contohnya adalah spanduk, baju atau kaos, plastik, ya itu semuanya kebanyakan sekarang sudah menggunakan cetak saring atau kita sebut namanya adalah sablon. Oke, dari keempat seni grafis yang sudah saya jelaskan tadi, saya harap kalian semuanya sudah bisa paham. Ya, jadi dari keempat seni grafis atau teknik pembuatan ini, saya membagikan tugas kepada seluruh siswa-siswi kami. Kamu pilih salah satu ya, cetak tinggi atau cetak dalam. Kamu buat sebuah hasil karya dengan menggunakan alat yang ada di sekitar kamu. Bisa dari buah atau benda-benda lainnya yang ada di sekitar kamu yang bisa kamu gunakan untuk membuat hasil sebuah karya. Ya, alat yang kamu gunakan sangat sederhana, yaitu adalah peralatan yang seperti tadi bisa berupa buah yang kamu potong-potong, kemudian kamu juga memiliki dan yang kedua adalah cat warna. Jadi kamu bentuk sehingga menghasilkan kira-kira karya seperti ini. Ini hanya contoh simple ya. Kamu bentuk, kamu tempelkan sehingga menghasilkan karya, bisa dari daun, dari apa ya, sehingga kamu bisa berkarya dengan baik. Oke, segera kamu kerjakan dan jangan lupa ya untuk kirim langsung ke grup ya, bukan ke nomor pribadi Sir. Oke, terima kasih. I think that's enough for today. See you and bye.